Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk memulai ibadah ini, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya.
Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini ada di tempat kita masing-masing punya satu tujuan, yaitu kita mau bertemu dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Untuk itu saya ajak saudara sekalian untuk kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita awali pujian penyembahan kita dengan doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Kami rasakan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau membebaskan diri kami, bebaskan roh kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, untuk menaikkan syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biar Engkau disenangkan atas setiap pujian menyembahan kami Tuhan. Beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan ini semua hanya tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hai dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan, amin. Dia Allah yang hebat, Allah yang layak dipuji, dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus.
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat setiap kami Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang berintegritas di hadapan-Mu ya Tuhan. Lihat setiap hati kami ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau sedang ada di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau menaungi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Nah hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang menegur kami Tuhan. Biar ini Tuhan boleh jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Nah saudara, tahun 2021 gembala sidang kita yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo mendapatkan pesan Tuhan bahwa temanya adalah tahun integritas. Saudara, ini bicara soal siapa aku ketika tidak ada yang memperhatikan. Siapa setiap saudara dan termasuk saya ketika tidak ada orang yang melihat kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan pertanyaan untuk setiap kita semua masing-masing di tahun 2021 ini. Yaitu, apakah saya tetap beribadah kepada Tuhan Yesus jika keadaan menjadi buruk? Saudara, ibadah di sini bukan bicara soal ibadah online atau ibadah onsite. Memang sejak pandemi tahun 2020, maka ada yang namanya ibadah online yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Lalu setelah itu, sekarang ini juga ada gereja-gereja yang sudah mulai buka dan ibadah onsite. Saudara, ibadah yang dimaksud bukan soal online atau onsite, baik Zoom meeting atau lewat YouTube, saudara ya, tapi ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita datang ke gereja pun belum tentu ibadah saudara. Nah saudara, jadi bukan bicara soal tata cara atau pola ibadah, tapi esensi daripada ibadah itu sendiri. Tentu saja perbedaan antara tata cara di setiap zaman atau masa itu berbeda-beda. Nah apa yang disebut ibadah? Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari dengan ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah itu adalah menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Ibadah juga disebut kita menyembah Tuhan. Saudara, penyembahan adalah tentang apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pesan Tuhan kepada Yosua. Kita semua tahu di kitab Yosua bagaimana Yosua dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa. Saudara, perjalanan Yosua tidak mudah, saudara. Tetapi pada akhirnya kita melihat apa yang Tuhan janjikan semuanya digenapi. Saudara, sepanjang perjalanan hidupnya Yosua dan bangsa Israel tetap menyembah pada Tuhan Allah Israel. Nah saudara, Yosua 1 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Untuk apa saudara? Ini alasannya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini disebut ibadah, mentaati perintah Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan hidup kita akan berhasil. Kita akan berhasil mengatasi setiap masalah demi masalah yang kita hadapi dalam muka bumi ini. Dan apa saja yang kau kerjakan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, justru jika kita terus beribadah, menyembah Tuhan selama kita hidup ini, Tuhan akan menuntun kita untuk dapat mengalami semua janji Tuhan, mengatasi setiap masalah kehidupan dan berhasil. Dan semua rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita semua. Saudara kasih Tuhan, Yosua 23 ayat 14 dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, kata Yosua. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu
tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara, semua yang Tuhan janjikan semuanya dipenuhi pada zamannya Yosua kepada bangsa Israel. Saudara, bukan hanya kepada Yosua secara pribadi atau keluarganya, tapi kepada satu bangsa Israel yang Tuhan janjikan itu terjadi. Yosua 24 ayat 14-15, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lalu Yosua tutup dengan kalimat ini, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ibadah itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, termasuk oleh anggota keluarga kita. Biarlah hari ini setiap kita, keluarga demi keluarga, kita sehati, kita untuk memilih, untuk terus beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan mentaati firman Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Saudara, ibadah tidak bisa diwakili oleh orang lain. Enggak bisa cuma hanya si suami atau ayah yang beribadah, maka istri dan anak-anaknya akan tercover. Enggak bisa, saudara. Atau hanya istrinya saja. Berapa banyak ada ibu-ibu yang rajin ke gereja, tapi suaminya kadang-kadang ke gereja. Enggak bisa diwakili oleh istrimu. Saudara, demikian juga anak-anak tidak bisa diwakili ibadahnya oleh orang tuanya. Tapi setiap pribadi lepas pribadi harus memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang dimaksud beribadah adalah kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan artinya kita dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara, Kisah Rasul 17 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara, kita nggak mungkin beribadah atau menyembah Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia. Saudara, Raja Daud dalam hal ibadah dia juga menyampaikan pesan kepada Salomo di 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara, Daud berkata pada Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya kita beribadah di tahun 2021 ini kepada Tuhan. Bukan untuk diselamatkan, bukan untuk diberkati, tapi kita beribadah kepada Tuhan karena kita dikasihi oleh Tuhan, karena kita dicintai oleh Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dikasihi Tuhan, itu seperti seorang bapa kepada anaknya. Saudara, kita tidak akan bisa mengenal diri kita sebelum kita mengenal siapa papa kita. Betul nggak saudara? Waktu kita lahir jadi bayi, kita nggak kenal siapa kita sebenarnya. Bahkan berapa banyak orang tua waktu dia gendong bayinya, dia bilang, anak siapa ini ya gitu. Bukan orang tuanya nggak tahu, itu pasti anaknya gitu. Tapi si bayi ini pasti belum tahu siapa dia sebelum dia mengenal orang tuanya. Begitu kita tahu siapa Bapa di sorga kita, siapa Allah pencipta kita, kita akan tahu siapa diri kita. Saudara dan saya diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Bapa di sorga. Kalau Bapaknya dahsyat, saudara adalah orang-orang yang dahsyat. Saudara bukan orang-orang yang diciptakan untuk jadi pecundang atau jadi orang yang kalah. Engkau adalah orang-orang yang diciptakan untuk berkuasa, menguasai muka bumi ini, menguasai segala masalah dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau tidak jalan sendirian. Engkau bersama dengan Bapa kita di sorga. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Saudara, kita dikasihi oleh Tuhan.
waktu kita belum mengenal Tuhan, dia sudah mati untuk kita. Bahkan waktu kita masih bandel saudara, Tuhan tetap sabar untuk menyelamatkan kita. Dia tunggu kita sampai kita berbalik kepada dia. Dia menyediakan segala sesuatu, memelihara dan menyertai kita. Roh Kudusnya diberikan dalam saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita. Saudara, dikasih Tuhan itu sangat luar biasa. Dia menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang kasih Tuhan, kita ada sebagaimana kita hari ini. Ini semua karena kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Apapun masalah yang kau sedang hadapi, saudara dengar baik-baik. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Semua karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Saudara, renungkan baik-baik. Waktu saudara punya anak, waktu engkau masih menjadi anak, kita nggak pernah punya pikiran untuk lakukan apa gitu ya. Misalnya mau sekolah atau apapun, orang tua kita menyediakan semuanya. Apalagi Tuhan kepada kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengenal Dia, saudara yang kasih Tuhan, rancangan Tuhan bisa hilang dalam hidup setiap saudara dan saya. Karena kita tidak berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, supaya aku mengenal engkau, sehingga aku tetap pada kasih karuniamu. Apa kasih karunia Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel? Musa berkata gini, apa yang membedakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain? Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami? Saudara, kasih karunia Tuhan atas hidup kita semua karena kita mengenal Tuhan adalah karena hadirat Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Yesus berjalan bersama dengan kita di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Saudara, mengenal Tuhan yang kedua berarti kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara saya mentaati firman Tuhan, beribadah pada Tuhan, kitalah orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mau katakan amin. Saudara, apa perintah Tuhan kepada manusia, saudara? Perintah atau hukum yang terutama dan utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, di Markus 12 ayat 33 dikatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Apa dampaknya kita beribadah karena mengenal Tuhan, dikasihi dan mengasihi Tuhan? Saudara, maka dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya, saudara, ini yang membuat kita berhasil dalam hidup ini. Kita bisa mengatasi sepanjang tahun 2021 dan bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Karena Roh Kudus bersama kita. Dan bukan hanya itu, dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
Bahkan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengurapi Yesus, Roh Kudus yang sama mengurapi kita dan tinggal bersama dengan kita. Amin saudaraku. Nah saudara, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kalau kita beribadah pada Tuhan, kita tinggal dalam Dia dan firman Tuhan tinggal dalam kita, maka Alkitab berkata, mintalah apa saja yang engkau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, bagaimana kita bisa tinggal dalam Dia? Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, yaitu beribadah dengan taat pada firman Tuhan, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, doa-doa saudara akan besar kuasanya. Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Yang bersuka cita, katakan amin. Saudara, yang terakhir, beribadah adalah mempersembahkan persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ibadah yang sejati pada Tuhan adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Saudara, seekor domba baru bisa dipersembahkan di atas mezbah kalau domba ini sudah mati. Artinya harus disembelih, darahnya tercurah. Saudara, di dalam darah itu ada nyawa. Artinya kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah, artinya kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan seluruh hidup kita, artinya apa saja yang ada pada kita juga kita persembahkan pada Tuhan. Saudara, seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia adalah anak domba Allah yang dipersembahkan di atas mezbah saudara. Darahnya dicurahkan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, apa itu persembahan? Persembahan bicara soal hadiah atau pemberian kepada seseorang yang kita hormati. Mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan pada Allah. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita hormati. Saudara, persembahkanlah bagaimana kita hidup, perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, cara kita berkelakuan, biarlah itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan semua yang kita miliki, termasuk waktu, tenaga, saudara melayani orang, saudara mendoakan orang, saudara sedang melayani Tuhan. Engkau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Dan juga jangan lupa keuangan kita. Saudara, biarlah kita memberi persembahan uang sesuai dengan kerelaan hati dan juga dengan sukacita. Bukan dengan rasa sedih, bukan dengan rasa terpaksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita memberikan persembahan uang kepada Tuhan, bisa bicara soal persembahan diakonia, persepuluhan kita, dan juga buah sulung di awal tahun 2021 ini. Ini semua karena kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Bukan karena dipaksa. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang hidup. Kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita memberikan karena kita tahu Dia adalah Allah yang kita hormati dan Allah yang hidup, Allah yang sudah mati bagi kita. Saudara, bukankah semua persembahan yang kita berikan pada Tuhan itu juga berasal daripada Tuhan? Karena Tuhan yang memberkati kita terlebih dahulu. Amin saudaraku. Saudara kasih Tuhan, saya tutup. Saya pernah ada yang nanya kepada saya. Dia bilang, Ben, kalau kamu memberikan persembahan pada Tuhan, lalu Tuhan tidak mengembalikan, tidak memberkati kamu, bagaimana sikap hati kamu? Saya berpikir cuma beberapa detik, lalu saya bilang begini, waktu saya memberi persembahan kepada Tuhan, bukan karena saya minta dibalikin lagi, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Saudara memberi bukan karena seperti gambling, ingin dapat kembalian yang banyak, tapi waktu kita memberikan persembahan kepada orang yang kita cintai, karena kita mengasihi orang itu. Waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Saudara kasih Tuhan, biar di tengah-tengah pandemi corona ini, biarlah kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan Allah yang kita kasihi. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Amin. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, kuatkan setiap hati kami semua Tuhan. Kami akan terus beribadah pada Tuhan di tahun 2021 ini, dan sampai Engkau datang menjemput kami semua di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap anak-anak-Mu, berikan mujizat kesembuhan-Mu atas mereka semua, berkati dengan berlimpah-limpah, dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Yesus, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pemilihan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.